Ya, selamat pagi, para peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf, sepertinya kita akan memulai sesi webinar pada pagi hari ini 5 menit lagi ya. Jadi kita tunggu 11:06, baru kita akan memulai webinarnya. Terima kasih. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu. Selamat selamat pagi, peserta webinar, Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, terdengar ya. Pagi, Baik. Bu Stephanie. Pagi juga, Bu. Terima kasih. Jadi, selamat datang di acara webinar komunikasi efektif yang diadakan oleh BINUS Online Learning, kolaborasi dengan BINUS Young Community dan BINUS Alumni Office. Oke. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum saya memulai untuk memandu Bapak Ibu sekalian pada webinar pada pagi hari ini. Saya adalah Stephanie, saya dari tim marketing dari BINUS Online Learning. Perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai, izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, semoga terlihat PowerPoint saya ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat datang sekali lagi. Bagi yang baru datang, sepertinya banyak baru datang nih di tengah-tengah kita mulai ya. Oke, selamat datang di acara Professional Update Komunikasi Efektif yang akan dibawakan pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Helen yang merupakan dosen dari Business Management jurusan kita di BINUS Online Learning dan juga berprofesi sebagai Corporate Relationship Manager di BCA. Oke, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Beliau, Ibu Helen, menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012 ya, telah menyelesaikan S1-nya, lalu lanjut nih S2, yaitu marketing, konsentrasinya di marketing, ngambil di BINUS Business School, telah menyelesaikan S2-nya di tahun 2015, dan pendidikan, ini bukan pendidikan, tapi ini pengalaman bekerja beliau. Jadi saya agak salah ngetik nih Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ini tadi pengalaman kerja beliau dari tahun 2011. Beliau bekerja sebagai marketing internship di PT Tempo Harian Media Inti Tbk, lalu 2011-2012. Jadi selama ini sepertinya lagi di akhir-akhir ini ya Bu ya, akhir-akhir perkuliahan nih. Lalu tahun 2012 begitu lulus jadi marketing research di PT Lipo Karawaci Tbk. Dari 2012 sampai 2015 beliau jadi relationship officer cabang. Nah, dari ini langsung di BCA-nya nih. Jadi dari 2015 sampai sekarang beliau menjabat sebagai relationship manager corporate banking di BCA. Nah, pengalaman jadi tidak hanya pengalaman kerja di industri ya, tapi juga ada pengalaman kerja di institusi pendidikan. Jadi memang sepertinya pembicara kita pada pagi hari ini passion juga nih di bidang pendidikan. Jadi beliau mengajar dari tahun 2012 sampai tahun 2013 menjadi tenaga pengajar di Universitas Pelita Harapan 2014 sampai dengan sekarang jadi instruktur atau tutor di BCA Learning Institute dan tentunya menjadi dosen dari jurusan Business Management di BINUS Online Learning. Penghargaan dan piagam beliau banyak sekali ya. Yang terbaru nih tahun 2021 ada analisa keuangan berkelanjutan dari PT BCA, dari lalu 2020 hukum perkreditan 2020. Jadi banyak sekali memang penghargaan dan piagam yang beliau achieve. Jadi selama dari beliau lulus 2012 hingga sampai saat ini, mungkin saya nggak banyak mendetailkan satu-satu karena banyak sekali penghargaan dan piagam yang beliau dapatkan nih, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, langsung saja saya panggilkan Ibu Helen. Apakah Ibu Helen sudah ready ya Ibu Helen ya? Iya, Halo Ibu Helen. Halo Bu Stephanie. Ya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Salam kenal juga Bu. Oke Bu, kalau begitu langsung saja ya Bu. Kita langsung ke bagian intinya nih. Tempat dan waktunya saya persilakan untuk Bu Helen. Ya, thank you Bu Stephanie. Halo, selamat siang ya. Pagi menjelang siang sebenarnya udah siang teman-teman. Udah sejam lagi udah mau jam lunch soalnya. Kalau weekdays. Tapi kalau misalnya weekend ya biasanya suka-suka kita ya. Mau lunch-nya kapan atau brunch-nya kapan.
Oke, teman-teman, saya akan panggil teman-teman aja ya. Jadi soalnya di sini kan beragam. Ada yang dari student, ada yang dari alumni, sama juga mungkin ada yang dari eksternal. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, biar kita semua kelihatan kelihatan awet muda dan memang spiritnya apa namanya, lebih enak lah ya teman-teman ya. Terutama di hari Sabtu soalnya masih ada webinar ya. Thank you untuk yang udah join hari ini webinarnya teman-teman. Harapan saya semoga apa yang akan kita bahas sama diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya izin untuk share screen juga ya teman-teman ya terkait dengan materinya. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, bentar ya saya gedekan terlebih dahulu. Bentar ya guys. Nah, oke. Thank you juga sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan dari BINUS, dari tim online learning maupun dari tim alumninya. Hari ini kita akan membahas yang saya rasa sih kita udah lakukan sehari-hari ya guys. Jadi kita bukan mendengarkan kuliah hari ini, kita bukan mendengarkan seminar, anggap aja kita lebih kepada professional sharing ya teman-teman ya. Mumpung kebetulan nih background saya, tadi Bu Stefani udah jelaskan di depan, untuk S1 saya dari komunikasi, kemudian saya melanjutin S2-nya di BINUS dan mengambil konsentrasi marketing teman-teman. Nah, juga background pekerjaan saya kalau dari awal itu bisa dibilang saya di bank, teman-teman, di BCA. Ya, jadi dari awal memang udah passion-nya juga mengajar, makanya selain ngajar di online learning juga saya juga ngajar di BCA Learning Institute, teman-teman. Kalau ada yang suka main ke Sentul, sekarang kan udah ada Ion tuh. Nah, tapi ini bukan di Ionnya, teman-teman. Di dekat situ memang ada khusus pelatihan BCA. Nah, di situ namanya BCA Learning Institute atau anak-anak BCA disebutnya BLI, teman-teman. Mungkin dari BINUS juga setahu saya pernah benchmark ya ke sana. Jadi di situ memang benar-benar kita fokuskan untuk mengajar, kemudian terkait dengan pendidikan, assessment, dan lain-lain. Ya. Jadi ini kita mulai aja ya teman-teman ya, sambil menunggu mungkin ada yang belum join teman-teman ya. Jadi hari ini topik kita adalah gimana sih biar kita berkomunikasi secara efektif teman-teman ya. Kita nggak bilang bahwa komunikasi itu harus ada aturannya seperti apa, enggak. Lebih kepada sebenarnya style perorangan masing-masing teman-teman. Cuma alangkah baiknya kalau kita tahu gimana sih komunikasi yang efektif, gimana sih komunikasi yang dapat dimengerti dengan gampang, ataupun yang dapat membuat orang tahu nih poin yang mau kita sampaikan seperti apa. Nah, itu yang pengen kita sharingkan hari ini, pengen saya sharingkan kepada teman-teman, terutama dari pengalaman saya ya guys ya, karena ketika saya melakukan bisnis, artinya ketika saya kerja di bank, dengan saya ngobrol dengan orang-orang contohnya di BINUS, nah mungkin akan ada penyesuaian ya teman-teman ya. Saya nggak mungkin berbicara dalam konteks yang perbankan secara rumit kepada teman-teman di BINUS, teman-teman. Jadi saya harus menyesuaikan apa sih yang harus saya omongkan kepada mereka juga dengan cara yang simple. Kita nggak perlu ngomongnya dalam bahasa yang ribet ya guys ya. Mungkin kita sering lihat kalau misalnya nih teman-teman masuk ke webinar ataupun seminar yang contoh bawanya profesor, teman-teman. Misalnya lagi ngambil seminar statistik lah atau apa, kemudian dibilang entar X kuadrat dan lain-lain. Nah, kalau saya lebih suka mensimplifikasi bahasa. Kenapa? Karena dengan makin simpel bahasa yang kita gunakan, teman-teman, biasanya orang yang kita ajak ngomong tuh juga makin cepat nangkepnya. Maksudnya apa? Bisa jadi aja sebenarnya kalau kita ngomongnya dalam bahasa yang ribet, orang juga nangkep sih, cuma mungkin akan perlu waktu. Nah, ini makanya kita masuk aja ya guys ya ke slide-nya. Nah, ini adalah contoh kesalahan ataupun komunikasi yang tidak efektif, teman-teman. Ya, kalau di sini kan ada 2 orang nih contohnya. Jadi, kalau teman-teman lihat dari gambarnya, yang kiri ini agak jaim nih, agak jual mahal kalau misal kita lihat ya. Karena dia selalu ngadep ke sebelah situ dan artinya dia nggak melakukan eye contact kepada yang sebelah kanan, teman-teman, yang receiver. Tapi kalau misal teman-teman lihat yang receiver, dia itu selalu berusaha menatap sendernya, teman-teman, ya. Jadi ini salah satu adalah
salah satu tips berkomunikasi yang ntar kita akan pelajari juga bersama, bahwa kalau memang kita ngomong sama orang, biasanya kan kita akan diajari, lihat matanya biar sopan, kemudian jangan malahan lihat kakinya atau main handphone ya. Karena biasanya orang juga punya feeling ya, teman-teman ya. Jadi punya perasaan. Jadi kalau misalnya kita pengen kita di-respect, kita juga harus melakukan respect kan kepada orang kan. Nah, makanya alangkah baiknya kalau kita ngobrol, kita coba lihat matanya. Kalau misalnya teman-teman grogi, ngobrolnya bukan one by one, bukan seorang, tapi ngobrolnya kepada orang banyak, teman-teman. Tips dari saya adalah coba aja lihat keningnya. Kalau grogi ya, natap mata. Biasa kan ada yang deg-deg kalau lihat mata kan. Nah, itu coba aja teman-teman lihat keningnya di sini nih, guys. Nah, saya kadang panggil guys kan teman-teman. Oke ya. Jadi karena ketika kita melihat kening di sini, teman-teman, mereka akan secara nggak langsung merasa kita melihat matanya. Coba deh teman-teman praktekin kalau misalnya belum belum pernah mencoba untuk melakukan itu. Kemudian juga jangan terlalu sering berkedip, teman-teman. Karena kalau berkedip karena kelilipan ya oke kan normal. Tapi kalau misalnya berkedip karena agak nervous ataupun bahasa tubuhnya memang menandakan kurang nyaman, teman-teman. Nah, itu berbeda lagi ya. Ada orang yang nangkepnya oh, oke biasa aja. Ada yang nangkepnya ngapain sih ini orang? Pecicilan kalau bahasa slangnya teman-teman, ataupun kurang comfy ya. Jadi kita tuh punya comfort zone, seberapa dekat kita sama orang itu. Kalau kita ngomongnya offline ya teman-teman. Offline itu artinya kalau kita ngomongnya ketemu fisik. Kalau sekarang kita ngomong online, kita mau comfort zone itu udah nggak ada teman-teman. Karena kita semua memang dibantu sama media, yaitu Zoom maupun digital lainnya teman-teman. Ya, itu berbeda ya. Nah, back to gambar, guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, yang awalnya ditanya, kenapa sih ngomong sama saya? Kemudian dijawab sama receiver-nya. Ini adalah respon dia ya, teman-teman ya, feedback-nya dia bahwa, oh, kupikir kan kita teman. Nah, terus si sender ini lebih jutek lagi nih. Kenapa kamu pikir kita teman? Ya, kita bareng dari sejak SMP. Oh, kemudian sender jawab lagi, oh, kita dua orang bukan lah, beda lah. Saya ngerasa oke, keren, dan kamu enggak, berarti kamu nggak masuk ke dalam lingkup circle saya. Dan akhirnya si receiver bilang, oh ya udah. Ini adalah miskomunikasi kalau kita bilang ya teman-teman ya. Artinya kita pengen punya tujuan komunikasi tertentu, tapi nggak berhasil untuk sejalan dengan orang yang kita komunikasikan, teman-teman ya. Jadi makanya nih, sebelum kita berkomunikasi, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu nih, orang ini responnya seperti apa kira-kira. Kemudian cocok nggak kalau kita berkomunikasi dengan dia, dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Nah, saya ada contoh nih, miskomunikasi. Teman-teman bisa nonton. Kita nonton bentar ya, teman-teman ya. Karena ini kan sharing ya, kita nggak perlu terlalu kaku, nggak perlu terlalu nafas ya, teman-teman ya. Kita akan nonton, ini adalah contoh miskomunikasi yang ada. Mungkin kalau misalnya udah ada nonton Squid Game, mungkin akan lebih paham background-nya. Tapi kalau misalnya belum nonton, bisa boleh aja nonton abis ini, ataupun enggak, ya minimal dia tahu lah, pasti ada sesuatu yang aneh nih, kenapa disebut miskomunikasi. Saya putar ya guys. Anjir, nyaris aja, Cuk. Dola. Dola, kok nggak maju-maju? Nanti waktunya habis, bisa mati loh kau. Tenang, bos, aku kan bisa teleport. Wah, kok. Sial, waktunya udah mau habis. Selalu aja kau lihat ini. Mati kau. Udahlah, tutup pun kena. Apakah kita sudah sampai? Wah, dia. Apakah kita disuruh diam? Apakah dia mau nggak konsen aku? Apakah dia tidak konsen? Apakah? Udahlah, malas kalau komen game kayak gini. Udahlah. Ya, ngambek. Oke,
Teman-teman ada yang bisa tangkep kenapa miskomunikasinya? Ya, mungkin bagi yang udah nonton ngerasa ini ya agak lucu-lucuan ya teman-teman, karena memang konteksnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah nonton Squid Game kan tahu tuh ada beberapa karakter utama. Yang utama itu kan kalau saya bilang itu karakternya ada karakter yang Gi-hun teman-teman yang tadi, sama yang namanya siapa ya? Hanso ya ataupun Sangwoo ya. Nah, apa jadi kalau dalam Squid Game ini ada instruksi game ya teman-teman ya. Jadi ketika kalau kita ngikutin instruksi gamenya, kita akan selamat. Kayak tadi di awal, kan ada yang lari-lari nih. Kalau misalnya dia ngikutin, ketika di bonekanya noleh ke belakang, dia diem, ataupun dia fokus ngikutinnya, nah pasti dia nggak akan ditembak. Tapi kalau misalnya dia kayak di film aslinya ada banyak yang udah disuruh instruksinya adalah diem ketika bonekanya lihat, tapi dia justru malah nangis minta ampun, minta ampun. Nah, itu kan adalah dia nggak mengikuti follow the rule ya teman-teman ya. Which is walaupun rule-nya kejam, tapi ini adalah contoh komunikasi barrier yang memang terjadi pada diri kita manusia. Dan wajar banget ketika kita menerima suatu respon komunikasi, kita nggak akan selalu terima plek-plek gitu aja, enggak. Tapi kita pasti akan mencoba untuk melakukan penerjemahan pesan. Mau gimana, saya harus feedback gimana, saya pengennya feedback seperti ini, tapi nggak sesuai dengan yang dimau, dan lain-lain, teman-teman. Nah, makanya kita sebut itu sebagai prinsipnya miskomunikasi, teman-teman. Ya, game Squid Game ini menurut saya banyak banget mengajarkan kita moral of the story itu banyak banget, teman-teman. Ya, jadi mumpung kalau misalnya memang ada yang belum nonton, cobalah tonton, tapi diambil intisari ataupun essence-nya atau moral of the story-nya yang baik ya teman-teman ya. Walaupun gamenya, walaupun filmnya agak kejam ya kalau saya bilang ya. Oke. Nah, saya basicnya anak ilmu komunikasi teman-teman. Jadi ketika S1, saya harus ngafalin ini semua tokoh-tokohnya. Kemudian saya harus menghafalkan teori komunikasi, kemudian gimana sih biar kita itu nggak, kalau public speaking, nggak terlalu nervous dan lain-lain. Teman-teman nggak perlu seperti itu. Sekarang udah canggih guys, googling aja. Nah, cuma ini adalah for information aja teman-teman ya. Ada 3 orang expert di sini. Mungkin ada yang tahu tengah ini siapa, karena udah legend banget, harusnya udah pada tahu. Kalau kiri kanan mungkin agak wajar kalau misalnya belum pada tahu. Tapi kalau tengah ini ada yang bisa tahu nggak siapa, teman-teman? Ada yang bisa mau nebak siapa? Ada yang ngechat. Ajib banget ada yang jawab ini Dumbledore. By the way, saya suka Harry Potter teman-teman, tapi saya nggak ngerasa dia mirip sama Dumbledore ya. Kenapa? Karena Dumbledore kan kumisnya panjang ya. Ini kan enggak. Walaupun rambutnya sama-sama ubanan. Ya, Socrates ada yang jawab ya. Ini adalah Aristoteles, teman-teman ya. Kalau bisa dibilang siapa sih orang yang pertama kali melakukan analisa komunikasi? Itu adalah beliau, Aristoteles, teman-teman. Ya. Jadi dari zaman dahulu kala, before Christ aja, komunikasi itu udah dianalisa. Bahwa kita ngomong, ada yang bales. Nah, cuma teorinya Aristoteles ini, waktu itu pembicaraan itu satu arah, teman-teman, linear, bukan ada feedback. Jadi dianggap waktu itu ketika misalnya kita menerima pesan, ya udah nggak ada yang terjadi. Kemudian kita move on ke samping ini, ada yang tahu juga. Kalau ini mungkin nggak terlalu terkenal, cuma di dunia komunikasi terkenal, teman-teman. Di anak komunikasi ini kudu tahu nih muka-mukanya siapa, teman-teman. Kiri ini adalah Laswell, teman-teman. Laswell itu adalah bapak ilmu komunikasi. Jadi di sini juga teorinya ada pengirim pesan, saya yang ngomong, teman-teman yang menerima pesan, kemudian ada pesannya. Pesan itu adalah informasi apa sih yang pengen disampaikan, ya. Kemudian ada feedback-nya. Walaupun dalam teorinya Laswell belum masuk kepada komunikasi yang dua arah, teman-teman. Nah, sebelah kanan, ada yang nebak sebelah kanan siapa? Gak susah juga ya kalau nebak ya. Sebelah kanan adalah Scrum, teman-teman. Scrum ini sama mengumpulkan teori komunikasi juga. Cuma udah benar-benar yang kita pakai sekarang ini.
Jadi Scrum itu mengemukakan bahwa komunikasi itu nggak linear, teman-teman, lebih kepada interaksional. Interaksional itu artinya ketika saya ngomong, kalian bisa balas, terus kalian bisa ngomong juga ke saya. Jadi kita saling membentuk interaksi yang berdimensi, teman-teman. Ya, ini adalah expert yang mencoba melakukan analisa komunikasi dari zaman dulu banget sampai sekarang. Sekarang aja masih terus dianalisa, teman-teman, gaya komunikasi. Contoh, kalian dengar orasi ataupun dengar pidato politik, kalian pasti analisa dong, gesturnya seperti ini nih, ngomongnya nadanya ngegas nih. Nah, itu semua adalah analisa komunikasi, gitu ya. Nah, zaman now, ya, ini adalah kita abaikan dulu sebelah kiri, kita lihat dulu sebelah kanan. Makanya saya tulis judulnya zaman now. Karena nggak ada yang salah, teman-teman, dalam komunikasi. Dan sebelah kanan itu komunikasinya gimana, teman-teman? Atau jangan-jangan kalian pun melakukannya, teman-teman. Kalian itu mungkin bagi saya ya, cewek, contohnya kaum wanita. Jadi yang nge-propose tuh sekarang nggak zaman lagi cuma cowok doang, teman-teman. Ya, cewek pun boleh. Ya ini demokratis kan, teman-teman, kan kita kan. Zaman now komunikasinya contohnya dari cewek yang meminang cowoknya yang tersipu-sipu. Nah, ya. Baru kita sekarang ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah proses gimana komunikasi itu terjadi, teman-teman. Tadi kan saya pakai istilah saya ngirim pesan, istilahnya sender, teman-teman. Kalian yang nangkap pesan, yang menerima pesan, istilahnya receiver, teman-teman, ya. Kemudian channel itu adalah via apa kita kirimin pesannya. Jadi kalau misalnya kita kiriminnya, contoh sekarang saya Zoom online, teman-teman. Nah, channelnya adalah Zoom-nya. Kita texting, kita ngirim WA, line, chatting, dan lain-lain, channelnya adalah hal tersebut atau handphone, teman-teman. Ya, jangan lupa kiri kanan kita itu memberikan inputan juga terhadap komunikasi kita, yang kita sebut sebagai noise, teman-teman. Noise itu artinya kalau misalnya nih saya ngomong, saya lagi di kafe, saya ngomong, ada background-nya musik, teman-teman. Kalau musiknya kayak yang tadi diputar di awal, jazz, it's okay. Kita kan akan lebih rileks ya. Jazz itu bisa memicu kita lebih rileks, lebih tenang, tapi juga memicu adrenalin. Kalau misalnya musiknya metal, nah noise-nya kan artinya akan membuat suara saya nggak kedengeran. Kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, saya ngomong kepada kalian, bisa aja ada yang nangkep. Misalnya saya ngomong, break jam berapa nih? Ada yang menangkapnya, makan jam berapa nih? Nah, jadi banyak sekali distorsi ataupun gangguan-gangguan di sekitar yang bisa menyebabkan masalah miskomunikasi, teman-teman. Dan jangan lupa, kalau kita ngajak orang ngomong, kan ada namanya feedback ya, teman-teman ya. Feedback itu artinya respon. Jadi ketika misalnya kita melakukan komunikasi, teman-teman, bentar ya, di sini ada tombolnya ya. Di sini kan ada encode nih, teman-teman, yang ada nih, saya annotate ya. Nih, encode ini guys. Nah, encode itu artinya proses kalian ngirimin pesan. Sedangkan di sisi penerima namanya decode, teman-teman, decoding namanya. Nah, apakah itu? Decoding adalah menerjemahkan pesan. Jadi kalau misalnya kalian ngasih informasi yang ribet banget, orangnya bingung harus nge-reply apa, kemudian harus sampai mikir jauh-jauh banget, kasihlah waktu kepada orang tersebut. Itu perlu beberapa detik untuk memproses. Dalam otaknya sendiri sebenarnya cepat memprosesnya, teman-teman ya. Tapi untuk menghasilkan inputan outputnya menjadi respon ataupun balasan, kita perlu beberapa detik, teman-teman. Makanya nih, kalau lagi soalnya susah, pas lagi ujian, ataupun pas lagi meeting yang sangat-sangat kompleks, yang banyak inputan ataupun koreksi, teman-teman, kasih aja orang tersebut waktu untuk ngomong, teman-teman, kalau kita yang nanya ya. Karena nggak semua orang berpikir dengan cepat ya. Jadi kita harus ngerti audiensnya tuh tipe yang seperti apa. Kalau kita makin buru-buruin, biasanya akan yang terjadi adalah makin nervous, kemudian mungkin jawabannya ngaco, mungkin juga orangnya makin bingung, makin tinggi potensi miskomunikasinya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Siapa tahu ada nih yang sebelah kanan yang nge-propose cowoknya terlebih dahulu. It's okay, masa demokrasi. Nah, ketika kita berkomunikasi, kalau bagi saya, teman-teman ya, ketika saya berkomunikasi, saya harus merasa yakin dengan apa yang saya omongin.
Di sini ada contohnya nih teman-teman, ya. Bisa lihat ya gambarnya ya. Sang kucing mengira dia adalah Simba, Simba Lion King, ya. Padahal dia hanyalah seekor kucing. Ketika dia melihat kaca, dia melihat bahwa dia itu adalah singa, bukan kucing. Antara nih kucing kebanyakan makan ikan, kebanyakan apa namanya minum air apa namanya jemuran atau apa. Nah, jadi kalau di istilah komunikasi ini kita sebut sebagai kepedean. Kepedean tuh istilahnya adalah looking glass self, teman-teman. Apakah itu? Ini dikemukakan dari tahun 1900-an tuh udah ada sih istilah atau persepsi atau teori ini, teman-teman. Dari buku Human Nature and Social Order oleh Charles Cooley, teman-teman. Ya, namanya juga Cooley ya, pasti dia pede. Jadi, ketika kita berpikir kita akan menjadi apa, so be it. Itu kuncinya, teman-teman. Ya, makanya disebut sebagai looking glass self atau self mirroring, teman-teman. Kalau misalnya kita berpikir, misalnya saya berpikir, abis nonton DC, gue cantik ya kayak Wonder Woman, kayak Gal Gadot. Ya kalau di teori ini akan berbilang, ya so be it. Artinya kamu pede, kamu cantik seperti Gal Gadot. Walaupun nggak cantik, kenyataannya beda ya teman-teman ya. Intinya adalah ketika kalian berpikir kalian nggak bisa, biasanya akan terjadi ya kita nggak bisa. Artinya kita akan merestrik atau mengkonstrain diri kita. Kita membatasi kemampuan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih, teman-teman. Ya, itu yang dalam dunia komunikasi jangan pernah lakukan seperti itu. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum kita coba. Makanya kuncinya kalau komunikasi, kalau menurut saya adalah confidence, teman-teman. Seperti anak kucing yang confidence, dia adalah Simba, teman-teman. Nah, itu yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum berkomunikasi secara efektif. Ya. Jadi sebelum berkomunikasi secara efektif, kalian harus tahu dulu nih, topiknya yang mau diomongin apa, ngomongnya sama siapa, kemudian konteksnya seperti apa. Konteks itu adalah situasi ngomongnya gimana, orangnya tipenya kayak gimana ya yang saya mau ajak bicara, tipe baperan kah, tipe emosi kah, tipe diem-diem doang kah, tipe bawel enggak. Kalau kemudian orangnya paham nggak ya sama topik ini. Misalnya saya mau ngomong mengenai saham. Saya mau ngomongin mengenai kripto lah. Nah, kemudian saya tahu audiens saya nggak ngerti semua nih. Nah, saya harus menyesuaikan diri kepada audiensnya dengan cara nggak memakai bahasa-bahasa kripto yang ribet, contoh Doge, Bitcoin, and so on, teman-teman. Ya, nah kita harus pede dulu. Kita bisa dengan cara kita tahu apa yang mau kita omongin, teman-teman ya. Jadi jangan datang ke orang dengan tangan kosong. Kita berharap dimengerti. Kita harus tahu dulu audiensnya seperti apa dan mencoba untuk memahami terlebih dahulu. Nah, itu biasanya memang adalah kunci dari effective communication, teman-teman ya. Kan sekarang banyak ya seminar online, teman-teman, webinar yang bisa kalian ikuti. Pasti rata-rata communication expert akan bilang, the first at all, sebelum kita coba ngomong ke orang, just being confident itu yang paling penting ya. Karena itu gimana kalian menghargai diri kalian sendiri ya. Makanya dalam komunikasi, kalau saya ini menjadi acuan saya yang teori looking glass self ini. Makanya saya sharing kepada kalian bahwa ketika kita mau menjadi apa dan kita percaya, ya biasanya istilahnya Pak Yohanes Surya apa? Mestakung ya teman-teman ya, semesta mendukung. Yang which is walaupun itu masih kontroversial, artinya percaya atau enggak, ada hubungan dengan Tuhan dan lain-lain teman-teman. Tapi positifnya adalah kita harus menjadi percaya diri terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan apa yang mau kita lakuin. Termasuk ngomong, public speaking, and so on. Ya. Nah, kalau saya jelaskan, tadi saya sudah bilang, for me the key is, kalau saya, coffee in my one hand, confidence in the other. Ya, jadi pokoknya ketika kalian ngerasa, gue bisa nih topik ini, gue bisa nih mempersuasi orang ini, gue lagi mau join tender, join proposal, gue bisa nih menyesuaikannya dengan ini. Artinya gue bisa mencari orang yang mau mendanai, contohnya proyek ini dan lain-lain dalam dunia bisnis dan lain-lain, teman-teman. Nah, makanya
Cobalah cari sesuatu yang membuat kalian confidence, teman-teman. Kalau saya seumpamanya coffee in my one hand, artinya ketika misalnya nih saya belum ngopi, saya gak ngeblank kadang-kadang, ya itu benar. Nah, kalau misalnya kalian bisa aja kalian pedenya, ada yang pede mau nge-gym dulu sebelum kelas, biar adrenalin terpacu, kemudian hormon endorfin, oksitosin, dan lain-lain itu muncul. Nah, itu boleh juga, teman-teman. Makanya carilah sesuatu yang bisa memotivasi kalian dan bisa membuat kalian percaya diri. Ya. Coba kalian pikir beberapa detik, ada nggak hal tersebut, teman-teman? Kalau ada, going deeper nggak apa-apa, teman-teman, terhadap hal tersebut. Ya, selama itu bisa membuat kalian lebih pede, membuat kalian lebih comfort dalam berkomunikasi, it's okay, lakukanlah mungkin secara rutin ya terlebih dahulu, kemudian lama-lama akan menjadi habit, teman-teman. Dari one time action, kemudian menjadi frequent, kemudian akan menjadi habit, teman-teman, seperti itu. Ya, oke. Nah, kanan ini, di sini banyak cewek nih. Kanan ini tahu nggak ini siapa? Teman-teman? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu parah ya cewek. Maksudnya nggak tahu karena nggak nonton, nggak apa-apa. Tapi sekarang kan udah ada gosip ini, ya, karena klarifikasi apa namanya ceweknya yang kemarin aborsi ya. Padahal katanya nggak disuruh sama dia, tapi lebih kepada ceweknya cari sensasi, teman-teman. Ya, hometown caca-caca ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah kriteria komunikasi biar efektif, teman-teman. Di sini ada 5, ini yang kita pakai dalam panduan textbook biasanya. Kalau berkomunikasi itu harus jelas, artinya nggak ada kayak suara ambigu gitu loh, kayak misalnya saya mau makan, terus kita bilang ya, nah itu adalah nonverbal, nggak jelas kan teman-teman. Jadi komunikasi itu harus jelas, kemudian komplit itu artinya full, jadi nggak ditangkap sepatah-sepatah. Kalau tangkap sepatah-patah takutnya orangnya bingung harus gimana. Kemudian korek itu artinya ketika kita ngomong kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, guys, ya. Jadi jangan ngomong sesuatu yang nggak bisa kalian pertanggungjawabkan, terutama dalam dunia bisnis ini sangat signifikan, teman-teman, karena your responsibility adalah image-mu juga. Your image is your responsibility, teman-teman, gitu ya. Kemudian ngomongnya jangan bertele-tele. Kalau misalnya bikin simple mungkin itu bisa, ya udah simple as that, ya. Kemudian builds goodwill ini adalah membangun hubungan yang baik, teman-teman, ya. Dalam kelas kadang saya selalu bilang kepada student bahwa mumpung kita masih dalam tahap pembelajaran, mumpung anak-anak masih dalam tahap pembelajaran, cobalah untuk dapat membangun networking, teman-teman. Artinya ketika kalian di mana aja dengan orang manapun, cobalah membangun hubungan yang baik, terutama dalam komunikasinya, biar image kalian itu juga baik. Kemudian ke depannya, in the future, kita nggak pernah tahu kan, kita akan kerja sama dengan orang yang mana, kita akan butuh siapa, teman-teman. Makanya membangun networking itu salah satu adalah emas kalau menurut saya, ya. Mumpung kita masih bisa ketemu orang banyak, kita masih bisa terjun dalam kerjaan yang berhubungan dengan banyak orang dan lain-lain, ya. Nah, essence dari seminar ini sebenarnya adalah cuma mau sharing kepada teman-teman mengenai hal ini, teman-teman. Kenapa saya tulis title-nya Kupas Bawang Tanpa Nangis? Peel the onion without crying, teman-teman. Gambarnya adalah anak yang dengan cerdas dia mau merah pakai kacamata renang. Ya, kenapa? Biar efektif, teman-teman. Kita udah tahu kalau motong bawang merah itu pedas. Dan kalau misalnya motong 1-2 bawang sih nggak apa-apa ya, guys. Bentar aja kan kelar. Bisa gini-gini motongnya agak jauh kan. Tapi kalau misalnya motong banyak bawang bombay dan lain-lain. Kalau kita nggak bersikap smart, artinya dengan memakai pelindung lah, atau memakai apalah, kita akan kesusahan kan potong bawang tersebut, teman-teman. Ini sama dengan tips dalam komunikasi, teman-teman. Kalau sekali 2 kali kita ngomongnya salah, itu normal. Tapi ketika udah banyak salahnya nih ke depannya nih, nah itu artinya ada something wrong dengan komunikasi kita, teman-teman. Ini adalah tips yang saya pengen sharing kepada kalian, gimana sih biar komunikasinya itu lebih efektif, teman-teman, ya. Jadi kita nggak mengulang kesalahan yang sama terus, ya, karena capek, guys.
yang dengar mungkin juga capek karena yang ngomong banyak nggak jelas, sementara kita juga nggak improve, artinya kita nggak ada perubahan positif ke depannya. Jadi di sini ada 4 teman-teman tipsnya ya. Kita akan bahas satu-satu. Tips yang pertama adalah adapted to the audience, teman-teman. Ya, teman-teman harusnya tahu dong dolanan games ini apa. Tahu ya guys? Oke, jadi terkenalnya Squid Game di SCTV juga ada teman-teman. Namanya dolanan games. Konsepnya sama persis. Bukan cuma SCTV ya yang mengambil kesempatan biar ratingnya naik nih. Mumpung kalau misalnya kita boleh bedah, teman-teman yang nonton SCTV itu biasanya siapa? Harusnya udah pada notice dong. Yang nonton SCTV siapa? Squid Game ditayangkan di Netflix. Gak semua orang bisa nonton Netflix. Terutama yang mungkin kurang familiar dengan gadget, ya, kurang ini dengan internet, dan lain-lain. Mungkin faktor usia, faktor ekonomi, dan lain-lain, jadi nggak langganan Netflix atau gimana, teman-teman. Nah, yang nonton SCTV, biasanya kemungkinan belum nonton Netflix. Kemungkinan loh ya, bukan yang nonton SCTV nggak pasti nggak nonton Netflix. Nah, jadi kesempatan di televisi untuk dapat dengan Squid Game biar ratingnya naik, teman-teman. Ya, nah ini sama persis sih kayaknya. Bukan cuma SCTV kok. Arab juga ya yang kemarin hits itu yang dari Arab sama yang dari mana satu lagi saya lupa, teman-teman. Ya, essence-nya adalah SCTV membuat ini dalam versi Indonesia. Nah, begitupun kita kalau kita ngomong sama orang, teman-teman. Seperti dolanan game ini yang dibikin gampang, dimengerti oleh orang-orang yang nonton, penontonnya SCTV, kita pun harus memahami audiens kita itu kayak gimana ya, pola pemikiran paham atau enggaknya, teman-teman. Nah, makin kita paham audiensnya seperti apa, kita ngomong dengan gaya bahasanya. Nah, ini adalah salah satu yang paling efektif biasanya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang bombok di warung, janganlah pakai kata-kata yang ribet-ribet. Bilang aja kalau misalnya pesan warung, "Mbok, telur, sayur, dadar." Nah, kan simpel, teman-teman. Ini namanya tips adapted to the audience, teman-teman. Oh, satunya lagi numpuk nih. Nah, satu lagi ini, teman-teman. Yang lagi happening. Per kemarin ya, kalau nggak salah ya, 29 Oktober ya. Facebook ganti nama menjadi Meta, teman-teman. Jadi sekarang kita gampang mau gunain apa? Metaverse and so on, teman-teman. Ya. Saya baca sih alasannya biar Meta ini bisa lebih menjangkau seluruh pengguna platform digital. Kalau Facebook itu ada restriction-nya, kalau menurut Mark Zuckerberg, bahwa ini memang platform untuk bersosialisasi. Tapi kalau untuk Meta, semua pengguna digital itu bisa masuk ke dalam universe metaverse-nya dan kemudian menggunakan semua channel dalam metaverse yang ada. Jadi nggak terbatas, nggak terrestrict untuk untuk komunikasi aja, tapi lebih juga kepada untuk membuat program, kemudian game, dan lain-lain. Jadi semuanya connected dengan metaverse. Nah, makanya ini Facebook juga melakukan adapted to the audience. Dia tahu audiensnya nggak cuma orang-orang itu aja lagi, yang pakai Facebook terus-terusan nih, nggak ada improvement, makanya dia buatlah sesuatu yang lebih bigger daripada Facebook. Nah, makanya disebut Meta, teman-teman. Ya. Apakah Meta ini bakal sesukses Facebook dan lain-lain? Kita nggak tahu, teman-teman. Mari kita ikuti ya gimana ntar historicalnya. Oke. Nah, tips kedua adalah based on intrinsic advantage, teman-teman. Ini udah tahu dong film apa? Udah pada nonton belum? Harusnya udah dong ya, karena bioskop udah dibuka kembali, teman-teman. Saya aja langsung nonton begitu bioskop dibuka kembali. Karena sebelum saya nonton, kiri kanan saya, medsos saya tuh udah ini dengan bahwa cerita ini bagus, teman-teman. Dan totally kalau menurut saya sih bagus, teman-teman ya, Shang-Chi ya. Nah, kenapa saya korelasikan dengan tips nomor 2, based on intrinsic advantages, teman-teman? Teman-teman, I'm sorry, ini ada spoiler ya bagi yang belum nonton. Shang-Chi itu kan dalam proses menemukan jati diri ya, teman-teman ya. Jadi bapaknya itu kan pemegang Ten Ring, Shang-Chi lagi menemukan jati dirinya, kemudian dia galau, kemudian dia masuk ke village emaknya,
dia belajar di situ, akhirnya ujung-ujungnya ketika dia udah lihai ataupun udah ahli, mastery dirinya sendiri, dia bisa mengendalikan semuanya. Bisa ngendalin naga, kemudian Ten Rings ini juga nurut kepada dia, teman-teman. Ya, intrinsic advantages itu adalah hasil akhir yang orang akan dapatkan apabila berkomunikasi dengan kita. Contoh, misalnya nih, saya bikin janji sama teman untuk nongkrong di coffee shop. Kalau advantage-nya apa bagi teman saya? Kita bisa ngobrol, kita bisa tukar kabar, dan lain-lain. Itu kita sebut dalam komunikasi adalah extrinsic advantage. Intrinsiknya adalah lebih dalam daripada ekstrinsik. Misalnya, temu kangen yang udah sekian lama, akhirnya udah bisa kejadian. Kemudian, saya dan teman saya juga bisa ketemu secara fisik, teman-teman. Jadi intrinsik itu adalah lebih dalam daripada ekstrinsik. Ekstrinsik itu bisa kalian rasakan sekarang manfaatnya. Tapi kalau intrinsik lebih kepada hubungan jangka panjang, kemudian citra yang baik, good image, kemudian social networking yang bagus, teman-teman, yang which is nggak langsung kerasa. Tapi lama-lama akan terasa dan nempel pada diri kalian, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ekstrinsik itu adalah benefit yang bisa kalian langsung rasakan. Kalau makan habis itu kenyang, ya. Ekstrinsik benefitnya dari makan apa, teman-teman? 3 jam lagi mungkin belum lapar. Nah, itu adalah ekstrinsik benefitnya, teman-teman. Ya, sama juga dengan komunikasi. Yang penting itu adalah intrinsic advantages ke depannya, teman-teman. Yang tadi sebenarnya udah saya sebutin di depan adalah membangun hubungan yang baik atau goodwill, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita move on kepada tips yang ketiga. Jadi kalau misalnya komunikasi sama orang biar efektif, teman-teman, kasihlah detail yang jelas. Kasihlah penjelasan yang nyambung, teman-teman. Ini ada yang bisa nempak nggak adegan apa, teman-teman? Yang udah nonton Squid Game, harusnya udah bisa nempak loh ini adegan apa. Karena saya sekali nonton adegan ini berkesan, sangat kena sekali. Ini adalah ketika game yang permen madu itu ke game kedua atau ketiga ya, teman-teman ya. Ketika mereka disuruh bentar lagi baris untuk milih simbol segitiga, bulat, kemudian payung dan lain-lain, teman-teman. Si Sangwo, kalau menurut saya pinter banget loh. Artinya dia udah mikir 1 langkah ke depan, 10 langkah ke depan. Sedangkan Gi-hun tipe orang kan polos. Jadi dia tipe yang lebih pengen nyenengin orang ya sepertinya kalau di filmnya, bahwa oke, dia yang terakhir nggak apa-apa. Dia senyum, kemudian dia yang menjadi korban nggak apa-apa. Sampai adegan game kelereng itu nunjukin siapa kita sebenarnya ya. Siapa jati diri kita sebagai manusia ya. Karena makanya saya bilang film ini banyak moral of the story-nya, teman-teman. Saking pinternya si Sangwo ini, makanya dia ngasih informasi-informasi ataupun keterangan yang logik kepada Gi-hun sehingga diterima. Dia kan bilang waktu itu juga kepada Ali, kayaknya kita harus mencar. Kenapa? Biar kita semua dapat kesempatan yang sama. Educational chance, teman-teman, waktu itu dia bilang. Makanya semuanya percaya. Makanya semuanya mencar. Dan waktu itu dia pilih pertama duluan kan. Dia pilih bulat kan, teman-teman. Yang paling gampang ternyata. Begitu juga kalau kita berkomunikasi. Kalau kita ngomong sama orang, kita pengen yakinin orang, kasihlah kenapa, tapi secara jelas dan logik, teman-teman. Ya, jangan kasih hint ataupun tanda-tanda orangnya harus nebak sampai puyeng atau apa. Nah, itu bisa jadi nggak efektif. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kalau bisa, kasihlah penjelasan yang orang gampang terima, yang simple sama yang jelas, teman-teman. Ya, ini tips yang ketiga. Oke. Nah, tips yang keempat, praise in you attitude, teman-teman. Anak bisnis komunikasi terutama yang ngambil kelas saya pasti udah di luar kepala banget, you attitude. Ini teman-teman tahu juga dong lagi ngehits. Ini adalah sapam BCA lagi viral, teman-teman. Jadi kalau misalnya selain saya kerja di BCA ya teman-teman ya, kebetulan lagi ngehits juga tentang BCA. Jadi kalau misalnya kalian ke cabang BCA, teman-teman, security itu ada di yang paling depan untuk menyambut
kita, nggak ke cabang BCA doang sih, ke cabang banking manapun, security itu adalah frontliner terdepan. Kita harus ke security-nya dulu, selain dia ngecek suhu kita, kemudian dia akan tanya, "Bapak atau Ibu mau kemana?" Kalau, kalian bilang, "Oh, rekening saya keblokir," dia akan ngarahin, "Oh, Bapak harus ambil nomor antrian terlebih dahulu ke customer service." Kalau misalnya kalian bilang, "Oh, saya mau ngeprint buku." "Oh, kalau ngeprint buku nggak usah ke CS, Pak atau Bu, langsung aja ke teller yang cepat, biar nggak usah ngantri, tinggal ngeprint bukunya tapi harus gold ya, baru bisa kalau di BCA, ya minimal yang dari itu nggak bisa." Nah, ini adalah sikap-sikap di mana, Satpam BCA ini, contohnya BCA ya, pasti bilang BCA, menunjukkan fokus terhadap, permasalahan kita, teman-teman. Kalau di istilah komunikasi kita sebut dengan you attitude. Artinya kita memberikan empati kepada orang tersebut sama kita memberikan solusi. Jadi kita nggak mendahulukan diri kita, tapi kita lebih kepada agak seperti Jihun sih sebenarnya, akan bilang, "Oh, butuhnya seperti apa," dan lain-lain. Jadi kita memberikan solusi kepada mereka dengan cara yang senang ataupun pleasing, teman-teman. Makanya kita bilang ini praise in you attitude. Jadi Anda duluan, kamu duluan, oh ya udah saya belakangan dan lain-lain. In term of beberapa kasus sih sebenarnya kalau mendahulukan orang itu nggak selalu jelek, tapi juga nggak selalu bagus teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan konteksnya. Kalau memang kita bisa fokus kepada audiensnya, kemudian kita bisa memberikan impact yang bagus terhadap tujuan komunikasi kita, why not kita lakukan itu, teman-teman. Ya. Ya, makanya nih lagi viral kan. Bukan karena saya kerja di BCA ya saya bilang seperti ini, tapi memang lebih lagi viral tentang Satpam BCA. Ini di kantor cabang Tamrin, teman-teman, di KC Jakarta Pusat yang di Grand Indonesia, 3 Satpam ini. Jadi ngehits nih mereka kalau kemana-mana. Oke, at last but not least, teman-teman, ini adalah list yang harus kalian coba take a look sebentar. Kalau misalnya kita mau ngomong sama orang. Pertama jelas, ngomongnya kepada siapa, kemudian ngomongnya dengan cara apa. Kalau saya mau nelfon ibu saya atau mak saya akan lebih memilih telepon. Kenapa? Karena chatting lambat teman-teman sama mama saya. Ketika chatting mungkin saya akan nulis kita udah cepet ya kebiasa ya tanpa ngelepon kita bisa chatting. Tapi kepada mungkin orang tua teman-teman mereka perlu waktu. Bilang mau beli apa lagi di supermarket nitip bla 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 daripada lambat mending telepon. Nah, itu orang-orang yang perlu kita aware background-nya seperti apa sama sesuaikan gimana kita harus bersikap, teman-teman. Ya, what channel should you use? Kemudian misalnya teleponnya via WA ataupun ketemu langsung ataupun apa gimana. Nah, itu channelnya, teman-teman. What should you say? Kamu harus ngomongnya seperti apa ke orang tersebut. Artinya kita harus tahu dulu dia orangnya kayak gimana biar kita ngomongnya sesuai dengan background-nya dia, sesuai dengan apa yang memang dia bisa terima. Sama how should you say it? How should you say it ini adalah gimana kita ngomongnya kayak tadi nih teman-teman. Lakukan you attitude teman-teman ya. Orang pasti akan lebih happy berkomunikasi dengan kita apabila kita membuat mereka mood-nya happy terlebih dahulu. Dan percayalah dengan komunikasi dengan mood yang happy, orang akan lebih terbuka teman-teman. Dibandingkan dengan orang yang udah emosi, udah self defense, udah bete duluan, ngomong apa aja, walaupun benar ya, pasti salah. Misalnya ada yang udah married di sini, misalnya ngomong suami sama istri, istrinya lagi jengkel, di drama Koreanya mati cowoknya lagi jengkel, terus lakinya pulang bilang mau apa, padahal nggak salah disemprot juga teman-teman. Nah makanya wanita pasti selalu benar. Jadi makanya coba dirasakan atau diberikan empati kepada orang yang memang mood komunikasinya kurang bagus atau dibikin jadi bagus aja biar ngomongnya juga enak ke depannya. Ya. Oke. Berarti udah jelas ya teman-teman ya. Sebelum ngomong coba kita mikir terlebih dahulu gimana ngomongnya, kemudian cara penyampaiannya gimana, kemudian kalimatnya seperti apa. Kalau kita mau menyampaikan kabar yang buruk ataupun kabar yang kurang enak, jangan pernah taruh di depan, guys. Selalu taruh di pertengahan, saya bilang. Kenapa taruh di pertengahan? Biar kita itu nggak memfokuskan pembicaraan kita terhadap kabar negatif tersebut.
kalau misalnya sesudah kita bilang kabar negatifnya, kita harus nawarin solusi biasanya sebagai closing-nya, ya. Kalau apa namanya, biar audiens itu ngerasa kita ada offering yang membuat mereka dapat lebih happy. Jadi mereka nggak akan fokus kepada kabar berita negatif tersebut, tapi mereka akan fokus kepada solusinya. Walaupun ya kita nggak boleh nutupin berita negatif ataupun kabar yang nggak bagus, teman-teman. Kita harus menyampaikannya, terutama dalam dunia kerja. Misalnya kita mau bilang kepada bawahan kita, tahun ini dapat D ya, tahun ini dapat C ya. Kalau di performance review kan ada grading ya teman-teman ya, A, B, C. A itu biasanya bagus, exceed expectation. B itu bagus. C itu standar atau cukup. D itu nggak tahu lah, D itu apa. Kalau di Harry Potter, D itu dreadful namanya. Kalau Harry Potter. Nah, kita mau bilang tahun ini nggak bisa dapat B ya, mau nggak mau C. Kenapa? Karena ada budget dari company yang harus dipilah-pilah. Jadi ada orang yang pasti akan dapat C, mau nggak mau. Ya, artinya bonusnya nggak banyak, nggak full, nggak maksimal. Nah, kita bisa ngomong hal tersebut dengan cara yang dia senangin, atau dengan cara yang bikin dia adem, teman-teman. Kita nggak kasih tahu di depan, kita ajak dulu ngobrol mengenai, kerjaan performance kerjaan kemarin pas meeting bagus ya bikin rekap presentasinya, ya. Cuma mungkin tahun ini karena kita lagi tight the budget ataupun company lagi berhemat, mungkin kita akan ada yang bonusnya dikurangin ya. Namun mungkin tahun depan ketika company udah sehat kembali, nah bonusnya bisa seperti zaman dahulu atau sebelum pandemi. Nah, itu adalah kiat-kiat gimana kita harus berkomunikasi secara empati, teman-teman ya. Jadi walaupun berita negatif itu nggak boleh ditutup-tutupin, tapi kita bisa mengadjustnya biar orang itu akan fokus kepada solusi yang kita berikan, bukan kepada berita negatifnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah outcomes yang diharapkan dalam bisnis etika, teman-teman. Ini adalah slide terakhir, jadi diharapkan ini adalah summary dari webinar kita hari ini. Kita tonton bentar ya, teman-teman ya. Business etiquette is the manners and behaviors expected within the workplace, and it's a vital part of a productive work environment. Although workplace cultures and expectations can vary between companies, the basics of business etiquette can be used in almost every kind of workplace. Business etiquette is all about treating coworkers and customers with respect and honesty. That means things like offering a firm handshake when initially meeting someone, showing up on time, or simply using please and thank you. Gestures like these can make the other person feel appreciated. When having a conversation, always give people your full attention. Using good eye contact and being an active listener shows you're engaged and that you value the other person's time and thoughts. Also, write and speak in a friendly, professional tone. Staying polite and positive can prevent someone from misunderstanding you. If your tone is bossy or annoyed, on the other hand, it could irritate the other person and make them uncooperative. In a business setting, it's best to use your smartphone sparingly. Put it away when you're in a conversation or meeting, and focus on the people around you. Otherwise, if you keep your eyes on your phone, they'll probably feel disrespected. How you carry yourself in the workplace can make a big difference in your career. Follow the basics of business etiquette wherever you work, and you'll likely make a strong impression. Oke, jadi gunakanlah friendly tone, teman-teman, respect, kemudian honestly, ya, jangan suka ngasih hidden yang orang nggak ngerti, teman-teman. Kemudian jangan kasar, kemudian jadi biar kedepannya juga enak ya networking kita ataupun relationship kita dengan orang tersebut, teman-teman ya. Ini adalah basic business etiquette sih sebenarnya ya. Jadi harusnya kalau saya bisa, teman-teman juga bisa ya. Ingat looking glass half itu penting, teman-teman ya. Jadi ketika kalian yakin, kalian confidence, pasti kita bisa mencapai outcomes yang kita mau apabila kita ngomong.
Intinya mempersuasi orang, ngobrol sama orang, ciptain chit-chat yang quality dan juga fun teman-teman, seperti itu. Ya. Oke, itu adalah sharing dari saya hari ini teman-teman. Saya harap sharing-nya juga dapat membuka informasi lah ya bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau apa, jadi bisa diaplikasikan dalam kerjaan sehari-hari, dunia sehari-hari maupun lingkungan sekitar ya teman-teman ya. Ya, mungkin saya kembalikan sesinya kepada Bu Stefani ya, karena udah selesai kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu Helen. Ya. Bagus sekali ya insight-nya teman-teman. Lalu, ya ini adalah sesi Q&A. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai tadi apa yang Bu Helen jelaskan, boleh sekali. Ini boleh dilemparkan saja pertanyaan. Kalau malu boleh lewat chat. Kalau mau langsung interaksi langsung dengan Bu Helen, boleh langsung di ini aja, di unmute aja audionya. Jadi nanti langsung bisa ini ya. Langsung bisa dijawab sama Bu Helen. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi ada satu sih, Bu, yang tengah-tengah Ibu ngejelasin nih. Ada nih satu yang nanya. Soalnya barangkali takut lupa gitu kan apa yang mau ditanyain. Jadi boleh chat aja gitu kan saya bilang. Nah, ini ada nih yang bertanya. Andai kata saat kita disuruh berkomunikasi tapi kontennya tidak kita kuasai, bagaimana ya gitu, kira-kira? Oh, oke. Ini salah satu yang memang basic ya teman-teman ya. Jadi kita kalau ngomong itu minimal kita harus ngerti topiknya apa. Contoh yang paling simplify itu adalah misalnya nih teman-teman dipanggil sama bos, terus tiba-tiba dibilang, tolong dong dibedah topik ini, misalnya topik mengenai digitalisasi perbankan teman-teman. Karena saya background-nya banking, saya banyak analogikan dalam istilah banking aja teman-teman ya. Kemudian saya ngerasa saya nggak ngerti nih tentang digitalisasi perbankan. Effort yang pertama harus kita lakuin adalah kita tahu teman-teman. Googling lah, be resourceful lah, pakailah mengenai digitalisasi perbankan itu. Karena pelajaran berharga kita praktekkan adalah jangan pernah datang kepada bos dengan tangan kosong, teman-teman. Kalau bosnya lagi happy, moodnya oke lah, dimaafkan. Tapi kalau bosnya lagi moody, lagi nonton drakor nggak kelar, teman-teman, nah pasti akan disikat sama bosnya ya. Jadi minimal kita harus tahu mengenai secara basic aja, secara kulitnya aja. Kalau misalnya memang kita nggak bisa menguasai secara dalam, teman-teman, sampai kepada intrinsik dalamnya itu, ya kita boleh ngomong aja kepada bosnya cuma dengan cara yang pleasing ya teman-teman, ya bahwa misalnya nih, saya ngerti mengenai digitalisasi dalam poin ini, Pak. Tapi mungkin kalau secara dalam saya masih perlu waktu untuk memahami hal tersebut. Nah, mungkin saya juga akan coba ngobrol nih sama teman-teman dari divisi digitalisasi perbankan. Kalau misalnya, tapi saya butuh waktu ya, Pak. Nah, seperti itu kan enak, lebih tone-nya lebih friendly ya teman-teman ya. Apalagi kepada superior kita ya teman-teman ya. Kita kan nggak bisa bilang, oh nggak tahu Pak, nggak ini, nggak ada solusi. Nah, itu adalah deadlock teman-teman ya. Komunikasinya langsung cut. Nah, kalau sama bos. Nah, seperti itu sih kalau saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Helen. Lalu next-nya nih Bu Helen dari Pak Antoni. Bu Helen, apakah ada timing dalam mekanisme berkomunikasi, khususnya yang text-based seperti WhatsApp, email? Misalnya kalau terkait bisnis itu harus dilakukan saat jam kerja, atau kita bisa kirim saja informasi atau materi yang memang perlu dikirim? Oh, oke. Kalau saya sih jujur nggak ada timing barrier ya teman-teman ya. Misalnya nih, saya kan sekarang corporate banking relationship manager ya teman-teman ya. Kalau seandainya jam 11 malam, saya di chat sama klien, kalau memang saya lagi sempat dan saya memang it's okay, artinya saya memang merasa it's okay, campur dengan ini, memang nggak ganggu waktu keluarga saya, quality time saya, karena orang itu akan menilai ketika dalam mereka mencari itu, terutama dalam dunia bisnis. Jadi
rumah diganggu dengan kerjaan, ada juga yang nggak mau. Ini adalah decision masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sih selama itu memang nggak membuat saya rugi ataupun nggak mengganggu saya biasanya tetap akan berjalan terus teman-teman. Budayanya akan sangat berbeda dengan di corporate. Di corporate jam 5 sore kita bisa pulang tank. Di startup meeting sampai jam 2 pagi, lanjut dan lain-lain. Jadi di startup pun setahu saya itu banyak kerjaan yang ngeblend teman-teman. Misalnya teman-teman BD, Business Development, bisa aja juga ngebantu dari tim IT, kemudian dari tim marketing juga teman-teman ya. Jadi budaya itu memang beda-beda ya teman-teman ya. Corporate culture, mungkin Bu Stefani juga tahu business corporate culture mungkin kali ya Bu ya. Nah kalau misalnya di startup, I think so itu nggak ada blur loh teman-teman, nggak ada boundaries antara waktu waktu personal dengan waktu kerja. Dan mungkin lama-lama kita sebagai person yang di situ kita bisa adaptasi. Jadi teman-teman bisa-bisalah untuk memodifikasi waktunya gimana kalian membagi-baginya teman-teman ya. Kan itu penting untuk kedepannya ya. Kalau memang kalian nggak convert ya udah it's okay. Cuma harus ada mungkin dampak atau konsekuensi ketika misalnya kita nggak reply chat itu. Karena kan mungkin ada aja yang urgency tapi kita let respond dan lain-lain teman-teman. Nah itu pasti akan ada dampaknya sih. Even tuh ntar orang itu akan cari orang ataupun even tuh orang itu kadang ngomong sama petinggi yang lebih tinggi dan lain-lain teman-teman. Nah kalau udah ready dengan efeknya it's okay teman-teman ya, go with style kalian aja masing-masing yang comfortnya seperti apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya Pak Antoni. Lalu berikutnya dari Pak Hermawan, bagaimana bila kita diharuskan ngomong padahal materinya tidak kita kuasai secara mendetail? Ya, ini mirip sama yang pertama ya. Iya, ya. Ya tetap aja berarti kita harus digging the information. Apabila kita memang nggak bisa ataupun kita nggak bisa nemuin orang yang bisa membantu kita, mau nggak mau kita harus ngomong seperti itu. Cuma it's time to learn sih berarti kan masih ada memang yang kita belum tahu dan kita bisa explore lebih dalam gitu. Oke, terima kasih Bu Helen. Lalu yang berikutnya, Bu Helen, apa tiga tips sederhana untuk menghadirkan komunikasi yang efektif kepada tim kita jika kita menggunakan saluran channel WhatsApp? Terima kasih. Ya, ini menjadi ada yang masih menggunakan sebagai personal account, ada yang udah account bisnis ya teman-teman ya. Untuk beberapa sih, kalau yang untuk account bisnis, kalau misalnya kita mau komunikasi efektif itu, kita harus lihat dulu sih guys, di WhatsApp itu kita berkomunikasinya dengan audiens seperti apa. Kalau audiens yang gini, barrier komunikasi itu akan lebih tinggi apabila komunikasinya non-verbal teman-teman. Chat dan lain-lain itu kan kita nggak berkomunikasi langsung. Jadi potensi miskomunikasinya pasti akan lebih tinggi. Nah, cuma ketika memang mau nggak mau nih kita terpaksa berkomunikasi via WA, nah mungkin bisa aja kita confirm terlebih dahulu ya terhadap problemnya seperti apa, kemudian solusi yang kita berikan seperti apa, teman-teman ya. Jadi di make sure terlebih dahulu bahwa kita benar-benar menjawab permasalahannya ataupun memang solusi yang kita berikan tepat, teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak ada style untuk berkomunikasi di WA, tergantung itu dalam konteks yang personal ataupun konteks yang resmi, teman-teman. Itu style kalian masing-masing sih saya bilang kalau berkomunikasi. Cuma harus di make sure adalah pemahaman dia dengan pemahaman kalian tuh satu frekuensi, teman-teman ya. Sehingga nggak ada salah miskomunikasi ataupun salah persepsi. Kan gawat nih, kayak tadi di awal slide kan saya bilang ada contohnya tentang communication barrier. Yang kanan menganggap teman, padahal yang kiri enggak, teman-teman. Nah, itu kan nggak satu frekuensi ya, beda alur ya, komunikasinya, pemahamannya masing-masing. Nah, itu yang harus kita seragamkan terlebih dahulu apabila komunikasinya nggak langsung, teman-teman. Itu ya kalau dari saya. Oke, baik, semoga menjawab untuk Pak Yosah. Untuk next-nya nih Bu, ada dari Ibu Syafitri, bagaimana membangun komunikasi yang efektif kepada atasan yang introvert atau tertutup? Atasannya ya. Terima kasih Bu Helen, katanya gitu. Silakan Bu Helen. Ini udah tahu banget ya atasannya berarti ya kalau tahu atasannya introvert ya teman-teman ya. Introvert itu susah guys diganggu-gugat.
Cuma se-introvertnya orang, dia pasti akan ada wah momen, teman-teman. Artinya momen di mana dia bisa terbuka sama kita. Itu yang harus teman-teman cari tahu, guys. Mungkin atasannya ini saya nggak tahu ya benar nggak, dia suka sama drakor. Cobalah ngobrol awalnya, pelan-pelan dicairkan suasananya itu melalui topik yang dia senengin, teman-teman. Not easy, sangat-sangat nggak gampang, tapi it works. Jadi lama-lama ketika dia udah ngerasa dekat dengan kalian, saya yakin introvert itu pasti akan lama-lama menjadi lebih spokeable kepada kalian, teman-teman. Nggak ada orang yang benar-benar fully introvert 100%, teman-teman. Kalau teman-teman di latihan DSC, teman-teman, pribadian kan ada introvert, terus ada yang ekstrovert gila dan lain-lain, teman-teman ya. Nggak dijelaskan manusia itu nggak ada yang benar-benar satu tipe kepribadian dalam satu orang. Pasti sebenarnya dia punya, cuma mungkin nggak ke-reveal, teman-teman ya. Kalau di komunikasi istilahnya ada namanya Johari Window. Johari Window itu apa yang kita tahu tentang diri kita, apa yang kita nggak tahu, apa yang orang lain tahu dan kita tahu, sama apa yang orang lain tahu dan kita nggak tahu. Yang paling bahaya itu adalah apa yang orang lain tahu dan kita nggak tahu, teman-teman. Nah, makanya it's your job untuk cari tahu gimana mencairkan suasananya dengan atasannya, introvertnya, ngomongnya nyambungnya mengenai apa, mengenai entah Piala Dunia kah, mengenai bola kah, mengenai apa namanya yang lagi kekinian sekarang lah, atau movie lah. Kalau saya tadi presentasi saya banyak contohnya mengenai film, teman-teman, karena saya suka nonton dan juga saya yakin mungkin sebagian di sini juga suka nonton ya, makanya saya lebih kepada masuk temanya melalui movie, biar kita gampang nangkep penjelasannya. Seperti itu ya. Ya, semoga terjawab ya. Lalu yang berikutnya nih, Bu, untuk beberapa situasi tertentu lebih baik komunikasi dengan bantuan skrip atau natural saja? Oke, ini balik lagi kepada konteks komunikasinya ya. Kadang kalau misalnya dengan bantuan skrip itu actually is okay sih kita pegang skrip, teman-teman. Cuma kalau saya ketika public speaking kelasnya, saya pasti akan bilang, skrip itu hanya sifatnya contekan, teman-teman. Jadi ketika in case kita benar-benar lupa atau kita benar-benar ngeblank karena nervous dan lain-lain, skrip itu boleh kita pegang, teman-teman. Tapi jangan gunakan itu untuk membaca, ya. Karena dalam konteks public speaking, kalau kita baca, teman-teman, audiensnya biasanya udah loyo. Audiensnya karena kalau kita lihat nih, kita lagi ngebaca dari skripnya dan lain-lain, nah biasanya mereka akan nggak fokus ke kita juga, teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita nggak ngelakuin eye contact pada mereka, teman-teman. Ya, jadi makanya kalau skrip itu biasanya gini, teman-teman. Telapak tangan, skrip itu nggak boleh. Ini kalau skripnya hard copy ya, teman-teman ya. Kalau skripnya handphone, mungkin kita boleh apa namanya sekali lihat. Kalau skripnya masih zaman hard copy terlebih dahulu, skripnya nggak boleh lebih besar dari telapak tangan biasanya untuk contekan. Nah, kalau sekarang skripnya handphone, ya handphonenya kan pasti yang lebih tinggi ya. Cuma it's okay dengan handphone, lebih kepada panduan atau guideline sih, teman-teman ya. Jadi sometimes ketika kita udah tahu, udah nggak nervous ya kita bisa langsung aja ngomong apa namanya tanpa melihat skrip tersebut, teman-teman. Kecuali ini ya, teman-teman tahu kasusnya Nia Ramadhani yang kemarin yang MC yang harusnya ngebaca skrip tapi si Nia berimprovisasi. Nah, ya itu berbeda lagi, teman-temannya. Itu adalah memang MC-nya diharuskan untuk ngikutin skrip, tapi nggak dilakuin. Makanya waktu itu terjadi case seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi itu sepertinya harus banyak-banyak berlatih juga ya, Bu Helen. Iya, benar. Kalau Makanya situasinya GR itu begitu ya. penting. Benar, Bu. Kalau nggak GR kan biasa agak takutnya kurang apa namanya kurang sinkron ya sama tim-timnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Helen. Semoga pertanyaan tadi terjawab. Ya. Lalu, nih Pak Herman tanya lagi. Katanya, oh iya, saya seorang pragmatis kuat. Bagaimana cara berkomunikasi efektif harus menegur atau menolak? Oke. Kalau pragmatis kuat sih harusnya ikut kelas DISC ya Pak ya. Jadi kan ada tipe kepribadian melankolis, pragmatis dan lain-lain. Kalau pragmatis sih agak susah ya biasanya menolak orang ya. Dan itu yang menurut saya harus jadi warning bagi orang pragma. Kenapa? Karena kalau kita susah menolak, tapi kita juga merasa terbeban, artinya kita udah nggak ngelakuin itu full hearted ya, nggak ngelakuin itu sepenuh hati 100%, kita pengen nolak sebenarnya. Nah, kalau saya tipe orang yang
ngomong apa adanya. Jadi kalau misalnya dia nggak terima, tapi saya akan ngomong dengan cara yang friendly tone tadi, Pak. Jadi saya akan bilang bahwa, mmm, memang saya nggak bisa bantu nih, cuma saya akan usahakan apabila ada waktu saya bisa bantu dan lain-lain kan. Soalnya kalau misalnya Bapak nggak belajar untuk saying no ya kepada orang-orang, dampak yang ribet atau yang terbesar rasain sendiri. Jadi ke depannya mungkin akan terus-terus karena orang-orang udah tahu nih Bapak pragmatis, akan ke depannya dimintain tolong terus, kemudian ada pekerjaan yang mungkin nggak ke-handle ke depannya dan lain-lain ya. Jadi menurut saya kepribadian itu harus balance sih, Pak. Ada waktunya kita bilang enggak, iya iya aja, ada waktunya kita bilang enggak, ada waktunya kita mencoba untuk adapt antara iya dan tidak dan lain-lain. Gitu ya, Pak, ya. Pragmatis kuat. Kayak filmnya Semoga Divergent, Pak, heeh, filmnya Divergent kan ada tuh yang cewek, oh, tipe yang apa namanya, bukan erudite, apa ya, saya lupa deh, yang benar-benar selalu ngebantu orang. Makanya ada momen-momennya sih harusnya sih kita bisa menjadi kepribadian yang, balance tuh lebih bagus sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa nyambung ke siapa aja, gitu. tapi itu bisa dilatih ya, Bu, ya? Bisa, Bu. Soalnya, kalau nggak latih untuk nolak, nggak pernah ada penolakan berarti, Pak, ya. Berarti mungkin akan berat banget nih ke depannya. Nah, makanya kita harus latih dengan cara yang friendly juga, biar orangnya tahu bahwa, oh memang ada waktunya untuk minta tolong, memang ada waktunya ngerjain sendiri, memang ada porsinya masing-masing, gitu. Oke, baik Bu Helen. Semoga Pak Hermawan ya tadi ya, saya ya. Iya, Semoga Pak. Pak Hermawan bisa ini ya melatih komunikasinya. Membalancekan ya Membalancekan kepribadiannya. juga. Oke, ini dari Pak Arif. Mau bertanya, bagaimana caranya membuat paham seseorang yang berbeda pendapat dengan kita melalui komunikasi yang baik dan efektif. Kebetulan saya juga basic saya dari jurusan komunikasi di kampus sebelumnya. Oke. Membuat paham seorang yang berbeda pendapat dengan kita melalui komunikasi yang baik dan efektif. Oke, makanya, ini siapa? Pak Arif ya. Pak Arif, penting banget kita untuk sebelum kita ngobrol ngalor ngidul tuh artinya udah ngobrol sampai kebablasan, terus-terusan tapi nggak sama frekuensinya. Kalau saya mendingan dari awal disamain dulu pemahamannya masing-masing. Jadi saya tahu misalnya nih, saya ngobrol tentang apa namanya, COVID kepada teman misalnya ya. Saya tahu bahwa ketika saya ngomong tentang misalnya nih vaksin, ada vaksinnya yang mRNA, ada vaksinnya apa. Saya memastikan terlebih dahulu dia tahu tuh istilahnya. Kalau enggak kan percuma saya ngomong istilah yang ribet-ribet, tapi dia nggak paham kan. Artinya kita kan nggak satu frekuensi, teman-teman. Nah, ini yang harus dilakukan di awal kalau menurut saya. Kalau kita bisa memposisikan diri kita untuk memahami bahasa audiensnya itu lebih enak sebenarnya. Jadi kita yang me-adjust diri kita. Tapi kalau memang susah teman-teman ya, nah ini harus coba untuk didiskusikan terlebih dahulu kalau saya bilang. Soalnya kalau memang udah berbeda pendapat dari awal dan orang yang nggak mau paham dan nggak mau untuk berdiskusi ataupun untuk bernegosiasi itu agak susah teman-teman. Barrier-nya udah tinggi banget. Jadi daripada kita melakukan segala sesuatu yang kita udah ngomong capek-capek tapi nggak bisa ketemu solusinya atau deadlock, ya udah mungkin ada saatnya kita menghadirkan orang lain yang bisa menjadi penengah teman-teman. Jadi bisa lebih subjektif juga ya, nggak objektif terus-terusan ya. Karena kalau kita ngomong berdua nggak ketemu solusinya lama-lama capek kan. Jadi mending kalau saya sih stop aja, kita coba cara lain, ada nggak? Terus selain ngadirin orang lain, ngadirin expertnya atau ngadirin orang yang ngerti dan lain-lain. Itu ya Pak ya. Soalnya capek kelamaan. Kalau beda Akhirnya nggak nyambung ya, Bu ya? Betul. Dan lama-lama ada yang emosi Bu kadang-kadang Bu. Oh, Dan jadi itu malah yang bahaya kan kalau di dunia kerja Iya. gitu. Oke, semoga terjawab nih Pak Arif. Ya. Lalu dari Pak Antoni lagi. Ini Pak Antoni kayak saya pernah. Oh, ini yang kemarin ya di Extreme Program nih kayaknya nih. Bu Helen, bagaimana menurut atau saran Ibu dengan tren bahasa campuran atau jaksel style? Oh, aku tahu nih yang dalam sebuah percakapan seperti penggunaan which is, prefer, I mean. Saya juga familiar dengan kata-kata itu ya. Sebenarnya mana yang lebih baik, menggunakan bahasa monolingual atau campuran kayak begitu gitu?
Tergantung audiensnya sih, tergantung yang kita ajak ngomong. Selama slang language ini bikin orangnya masih comfort, nggak masalah saya bilang, terusin aja, namanya juga chit-chat kan. Cuma kalau misalnya orang yang ngerasa krek ataupun ngerasa, something wrong dengan orang ini, ya mungkin ya, kita harus adjust gaya bicaranya teman-teman. Sama juga kan kalau kita ngomong dengan orang Singapura contohnya, Singapura kan ada bilang Singlish ya teman-teman ya, ada yang, sama yang Malaysian kan teman-teman, ada yang ngomong, "Ya, can," atau apa, padahal kita kan agak ini kan. Nah, itu adalah namanya kalau komunikasi, communication culture, teman-teman. Tergantung dari culture-nya dia di mana, kita paham nggak. As long as kita oke-oke aja, enak-enak aja, komunikasi nyambung-nyambung aja, ya udah go ahead. Menurut saya terusin aja nggak masalah, gitu. Oke, semoga terjawab nih Pak Antoni. Berarti kita lihat konteksnya ya, Welan ya, dan Betul. audiensnya. Mhm. Kalau audiensnya Bapak Ibu, kayaknya nggak bisa ya. Kurang pas gitu. Harus pilih-pilih ya, Bu, ya. Iya, Audiensnya benar. siapa, entar nggak nyambung, malahan diomelin kita kalau udah Iya. bapak-bapak, ibu-ibu kita. Lalu ada, oh ini dari Bu Dewi. Wah, ini saya agak sedih bacanya. Nah, kalau kita sudah nolak terus orangnya nggak, oh ini nyambung sama pertanyaannya Pak Yang Hermawan iya, tadi itu kayaknya Bu. sebelumnya ya. Iya, katanya kalau orang yang nggak mau terima bahkan malah alasan kita mengada-ngada, akhirnya kita malah diserang rame-rame, kita harus bagaimana? Ini Bu, seperti ini konteksnya kayaknya kerjaan nih, Bu. iya, ini kayaknya, pengalaman nyata ya, Bu, ya. Soalnya di kantor, di kerjaan sih banyak sih, Bu, ya sebenarnya seperti ini ya. Kalau, udah konflik resolution-nya tinggi banget, terus, kita di-expect untuk, say yes ya, padahal kita mungkin nggak setuju ataupun mungkin kita punya opini yang berbeda. Cuma menurut saya, Bu, kalau ini, apa namanya, memang one to one conversation, udah maksudnya, komunikasi efektifnya tuh udah nggak terlalu nyambung sih, Bu, kalau ini, Bu. Jadi mendingan kalau saya, ya saya walk out aja, Bu. Maksudnya, mungkin perlu waktu untuk ngobrol lagi sama orang tersebut, tapi kalau memang orangnya tetap nggak membuka, apa namanya, nggak membuka pilihan untuk conflict resolution, tetap susah sih, Bu. Kita justru malah kan lebih wasting time sih untuk ngobrol hal-hal yang, menurut saya kita nggak apa namanya, nggak, satu frekuensi seperti itu. Kalau misalnya diserang rame-rame, nah, ini kan kayak ada grup conflict resolution ya, Bu, ya, ada grup yang mendukung yang ini, terus nggak setuju dengan yang ini ya, Bu, ya. Nah, itu harusnya memang perlu, diskusi ataupun negosiasi dengan ada penengah sih, Bu. Makanya kadang di kantor itu kan penting banget tuh kalau kita lagi fokus group discussion tuh. Jadi ada yang, apa namanya, nyatet, ada yang moderator, ada yang pas meeting juga seperti itu. Nah, menurut saya itu, pentingnya untuk mencegah resolusi konflik yang seperti ini sih, Bu, yang menyerang personal. Biasanya kan soalnya kalau kita kerja kan kita ngomong ngomong take it profesional ya, jangan baper jangan baper. Nah, poinnya mirip sih, Bu, sama seperti itu. Pastikan yang memang didiskusikan itu adalah secara profesional, bukan menyerang personal ya, Bu, ya. Kalau menyerang personal kan kita udah baper ya, udah susah itu, Bu, kalau saya bilang, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Helen. Lalu ada lagi dari, semoga ini ya menjawab nih. Iya, menjawab ya, Bu, ya. Lalu dari Pak Antoni lagi, bagaimana tips dan triknya cara memberikan reminder terhadap suatu task atau approval, dan bila selama beberapa waktu belum ada tindak lanjut, apakah kita bisa merimain berulang-ulang? Kadang rasanya sungkan juga sih kalau kita terus-terusan mau-follow up. Oh, oke, Pak. Ini Ini paling sering nih. kejadiannya. Iya, biasa di kerjaan kan, Pak, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita, menagih sesuatu, kita harus ngelakuin kindly reminder, dan lain-lain ya. Mungkin, me-remind berulang-ulang itu sebenarnya nggak salah juga sih, Pak, sebenarnya. Karena kita ada making progress. Soalnya kita pun mungkin kita akan report juga kepada atasan, ini kenapa masih belum ada, solusinya atau apa. Jadi kita juga bisa bilang bahwa, oh dari orangnya memang belum ada solusi, kita udah nge-remind terlebih dahulu. Tapi perlu dicoba cara lain juga ya, Pak, ya. Misalnya nih email reminding nggak berfungsi, telepon nggak berfungsi, kemudian kita coba lagi cara lain, datengin ataupun, tanya orang yang satu divisi ataupun satu bagian dengan orang tersebut.
Ataupun kadang kan kita akan melakukan CC ya, CC email tuh bukan kepada orang tersebut doang ya, ada orang lain juga. Nah, itu juga mungkin kita bisa jump in, misalnya bilang, "Dear," misalnya Pak A dan Pak B dan lain-lain. Biasanya orang yang kita summon, yang kita panggil di email itu, biasanya dia adalah punya responsibility untuk, membalas biasanya. Makanya kita masukin orang tersebut, biasanya saya masukin ke to ya Bapak Ibu, bukan kepada CC. CC itu kan artinya cukup tahu biasanya, cukup informatif, tapi nggak wajib untuk nge-reply. Tapi biasanya kalau saya masukin ke to, artinya kita nanya langsung kepada orang tersebut. Nah, mungkin bisa dicoba Pak. Kalau sungkan sih jangan Pak, kalau saya bilang, kalau menyangkut soal kerjaan sih, kalau saya bilang be it profesional aja. Kalau kita nge-remind dalam konteks yang memang kerjaan sih, go ahead aja sih Pak. Maksudnya jangan sampai deadlock-nya di kita karena kita sungkan ataupun karena kita nggak enak sama orang tersebut ya. Gitu sih, Pak. Ya, semoga membantu Pak Antoni di pekerjaan juga nih. Iya, Semoga Pak. dijawab ya Pak. Iya. Baik, sepertinya sudah habis nih Bu pertanyaan dari sini, dari kita, maksudnya dari peserta. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup. Berarti terima kasih nih Bu Helen untuk penjelasannya dan untuk waktunya. Mungkin Ya, sebelum Bu. semoga yang lainnya mendapatkan insight-insight mungkin yang kadang kan mahasiswa kita juga sudah bekerja ya, nanti bisa kepake juga di tempat kerjaan. Gimana caranya untuk yang tadi ya kiat-kiatnya dari Bu Helen, komunikasi yang efektif itu seperti apa? Jangan sampai kita nggak sefrekuensi, itu yang tadi saya ingat-ingat Ibu. Jangan sampai nggak sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi, sampai capek pun nggak ngerti-ngerti ya Bu orangnya ya Bu. Yang ada malah emosi jiwa kita, jadi dongkol. Benar Bu. Betul. Oke, terima kasih Bu Helen. Ya, Sama-sama Bu untuk Stephanie. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sesi ini, saya juga mau memberikan informasi. Saya boleh share screen ya. Saya izin share screen. Oke. Ya, karena di sini ada mahasiswa juga dan beberapa alumni, saya ingin sedikit update nih. Kalau di kita ada program RPL. Jadi kalau misalnya nanti ada temennya atau mungkin ada keluarganya yang ingin berkuliah tapi sudah bekerja, karena kan mayoritas mahasiswa dari business learning itu kan sudah bekerja ya, karena kita juga jam kuliahnya di luar, biasanya di luar office hour gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang mungkin belum lulus S1 atau mungkin dari yang D3, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan jabatan mengharuskan mengambil S1, kita ada program RPL gitu. Jadi pengalaman kerja yang telah dilalui itu bisa ditukarkan dengan mata kuliah tertentu di business learning sesuai dengan jurusan yang diambil. Oke. Lalu kita juga ada khusus untuk misalnya keluarga dari mahasiswa atau di sini ada alumni juga. Kita juga ada yang namanya Binus Community Scholarship, di mana bisa mendapatkan free DP3 100%. Bagaimana caranya? Boleh nanti kontak aja ke nomor aku, yaitu ada di situ 0821 1400 9251. Ini khusus untuk Binus Community Scholarship saja ya. Jadi untuk semua misalnya alumni yang pernah anaknya atau mungkin saudaranya gitu ya, nanti bisa kontak ke aku gitu, karena kita lagi ada free DP3 100% untuk berkuliah di Binus Online Learning, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang hari ini kan webinar yang terselenggara pada hari ini itu akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat. Nah, untuk mendapatkan e-sertifikat bagaimana caranya? Silahkan mengisi 2 link ini. Jadi kalau nanti di link absensi ngisi tapi di surveinya tidak isi, tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi mohon dua-duanya diisi. Ya, untuk yang absensinya juga, untuk yang surveinya juga. Jadi dua-duanya mohon diisi. Ini saya tampilkan juga QR code-nya. Jadi kalau ada yang capek ngetik, boleh langsung foto aja, lalu isi link-nya. Kurang lebih seperti itu. Nanti jangan lupa, mungkin bisa di-save nomor aku. Ada juga di IG-nya Binus Alumni atau IG-nya Binus Community atau IG-nya Binus Online Learning kalau yang belum sempat absen, karena nanti
link ini akan ditutup jam 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lewat dari jam 3 nanti tidak bisa mengisi absen lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, saya rasa sudah cukup informasi dari saya dan juga waktunya sudah di jam 12.30. Jadi izinkan saya untuk menutup sesi webinar pada siang hari ini. Mau foto, Steph? Oh iya, betul. Sebelum saya tutup, kita sama-sama buka video. Kita mau bersama. Ya. Semua boleh buka videonya. Ya. Sudah siap? Saya tunggu. Oke, Bapak Ibu, silakan on cam-nya ya, Bapak Ibu bagi yang bisa. Kita mau foto bersama sebagai dokumentasi. Oke, Bu Helen nih paling cantik. Oke ya. Masih saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Yuk Bapak Ibu, kita hanya 2 patch aja nih. Oke, tampilkan wajah-wajahnya. Oke, sudah siap? Oke, masih ada? Saya masih tunggu 1 menit lagi. Oke, yuk Bapak Ibu, kita tampilkan muka-muka kita. Ayo, sudah siap Bapak Ibu ya? Dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, 1 sip lagi. Ya Bapak Ibu senyum, smile. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lisa. Ya, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka izinkan saya untuk menutup webinar pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang telah hadir, bersedia meluangkan waktunya di weekend 1,5 jam kita bersama mendengarkan ilmu ya yang bermanfaat, bisa kepake juga di pekerjaan ataupun saya rasa di kehidupan kita sehari-hari pun ini pasti berlaku, bisa kepakai lah ilmu dari komunikasi ini. Jadi komunikasi itu nggak hanya sekedar untuk bisnis, tapi untuk interaksi kita sehari-hari ke antara sesama staff, ke atasan gitu ya, biar kita makin dinilai sebagai seorang yang profesional dan bisa yang tadi ya, kalau kata Bu Helen jangka panjangnya itu goodwill ya kalau nggak salah. Benar ya Bu ya? Betul. Ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Helen juga pembicara kita pada siang hari ini meluangkan waktunya sharing juga kita ngasih tahu kita insight-insight yang bagus dan juga ada memberikan solusi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Terima kasih juga untuk tim Binusian Community, lalu ada Binus Alumni Relation Office. Terima kasih juga untuk supportnya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian peserta dari webinar. Terima kasih atas waktunya dan semangatnya untuk terus selalu belajar. Terima kasih untuk itu. Saya tutup webinar pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Saya pamit untuk undur diri. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Ibu. Terima kasih semuanya. Bu Helen. Thank you Bu Stefani. Thank you Pak Roy. Thank you Pak Yopi. Pak Yopi. Ada Pak Edi juga, terima kasih. Mas Bu Helen semuanya. Thank you Bapak Ibu. Thank you Stefania. Thank you. Sama-sama Bu. Thank you Pak Roy. Ya. Happy weekend. Happy weekend Pak Roy.